Di sini akan diterangkan, tadi akan sudah ini dasar hukum Al-Quran diatur dalam Al-Quran, dasar hukum dalam Al-Quran tentang cakap hukum. Nah, di sini di dalam undang-undang perdata cakap hukumnya ini di sini nomor 1, umur 15 tahun wanita untuk melangsungkan perkawinan. Umurnya itu 15 tahun. Apabila belum 15 tahun tidak bisa diakui di undang-undang. Seumpama yang kemarin dulu apabila yang dinikahi, wanita dinikahi itu umur 12 tahun, berarti itu yang istrinya saya puji itu banget. Itu berarti tidak sah secara hukum di dalam undang-undang. Pria untuk melaksanakan perkawinan itu 18 tahun dalam KUHP Perdata. Wanita untuk melangsungkan perkawinan itu umur 16 tahun. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sekarang yang umur 15-19 tahun yaitu pria untuk melangsungkan perkawinan, itu tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Terus selanjutnya umur 18 tahun dalam keadaan untuk membuat wasiat atau testament, itu dalam KUHP Perdata. Umur 15 tahun untuk memberikan kesaksian. Nah, subjek hukumnya itu bisa menjadi saksi. Umur 15 tahun itu bisa menjadi saksi. Itu dalam KUHP Perdata. Umur 19 tahun itu pengakuan terhadap anak-anak di luar perkawinan, itu dalam KUHP Perdata. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa diangkat pembebanan hukum dari 3 jenis orang, itu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia sembuh. Jadi apabila orang masih dalam kategori 3 tersebut, masih tidur, masih anak kecil, masih gila, itu tidak dibebani secara hukum. Makanya orang gila itu tidak dibebani hukum. Lanjut, 3 hal penting dalam sebuah hukum akad. Yang pertama, ahliyah atau kecakapan. Ahliyah wujub, itu kecakapan memiliki hak. Ahliyah ada itu melakukan tasyaruf dan tanggung jawab. Selanjutnya, wilayah atau kewenangan, yaitu niyabah ahliyah, melakukan sendiri. Niyabah asyariyah, yang melakukan yaitu wali. Subjek hukumnya yaitu tadi kan waliyah, maksudnya bisa dilakukan sendiri. Kalau niyabah asyariyah, yang melakukan itu wali, tidak bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah itu perwakilan. Subjek itu tidak tadi diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya syarat-syarat subjek hukum. Syarat-syarat subjek hukum ada 3 macam, yaitu 1, akil balik, itu mencapai perubahan fisik dan berakal sehat. Yang kedua, tamyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, mukhtar, bebas dari paksaan. Dalam akad harus tercermin prinsip
antorodin, yaitu suka sama suka yang bebas dari paksaan dan tekanan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Nah, semua jual beli ya suka sama suka. Saya menjual HP ini 2 juta. Kalau suka membeli, dalam arti cocok harganya, ya silakan. Kalau tidak ya berarti tidak jadi subjek hukum, tidak terikat. Selanjutnya, nah, badan hukum. Nah, tadi dijelaskan cakapan hukum itu ada berbentuk manusia, ada berbentuk badan hukum. Ini subjek hukum itu, subjek hukum maksudnya. Subjek hukum itu ada 2, yaitu manusia dan badan hukum. Yang sekarang badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Juga badan hukum juga merupakan persekutuan atau syirkah yang dibentuk berdasarkan hak dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya. Badan hukum juga berarti syirkah atau musyarakah atau kerjasama. Selanjutnya, badan hukum itu memperoleh hak dan kewajiban. Dasar badan hukum itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 dan Quran surat Shad ayat 24, dan juga dalam Al-Hadis Qudsi riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Berbeda dengan subjek hukum manusia, badan hukum dan subjek hukum memiliki perbedaan, diantaranya yaitu: 1. Memiliki hak yang berbeda dari hak manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, sedangkan badan hukum tidak memiliki hak tersebut. Ya, tidak bisa badan hukum masuk berkeluarga. Yang kedua, tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Apabila badan hukum berdiri, semisal yayasan, nah ini kampus kita, STEBI, sekolah STEBI, kampus STEBI, itu apabila ada pengurusnya yang meninggal, itu badan hukumnya tetap, nah pengurusnya diganti. Nomor 3, diperlukan adanya pengakuan hukum. 4. Memiliki ruang lingkup terbatas. Nomor 5. Memiliki tindakan hukum yang tetap, tidak berkembang. Nomor 6. Tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Ya karena badan hukum ya tidak bisa dipidana, yang bisa dipidana ya manusia atau yang ya mungkin kalau badan hukumnya itu yang di dalamnya pengurus-pengurusnya. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi, subjek hukum itu ada 2, yaitu manusia dan manusia dan badan hukum. Manusia dan badan hukum. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.